Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari modul 6 yang berjudul eksplorasi karir. Materi ini bertujuan agar kita lebih mengenal diri sendiri, memahami dunia kerja, dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan karir kita. Kita akan membahas tentang tujuan bimbingan karir, manfaat informasi karir, prinsip dan metode eksplorasi karir, serta pentingnya evaluasi dalam memilih jalur hidup ke depan. Di slide pertama ini, tujuan bimbingan karir. Yang pertama ada mengenal diri, kemudian merencanakan masa depan, lalu mengambil keputusan. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri, artinya kita harus memahami siapa diri kita, apa minat kita, bakat kita, dan kepribadian kita. Contohnya, seseorang yang menyukai komputer dan logika mungkin cocok untuk menjadi programmer. Jika kita mengenal diri dengan baik, kita akan lebih mudah menentukan arah karir. Tujuan yang kedua adalah merencanakan masa depan. Dengan pemahaman diri yang baik, kita bisa mulai menyusun rencana langkah demi langkah untuk mencapai karir yang kita inginkan. Misalnya, jika ingin menjadi dokter, maka sejak SMA kita bisa fokus di bidang IPA dan ikut kegiatan yang mendukung tujuan tersebut. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengambil keputusan secara tepat. Setelah kita mengenali diri dan merancang masa depan, kita akan lebih siap dalam membuat keputusan penting. Contohnya, memilih jurusan kuliah, sekolah kejuruan, atau pelatihan sesuai dengan tujuan dan kemampuan. Dengan bimbingan yang tepat, kita dapat menghindari kesalahan seperti salah pilih jurusan, pekerjaan, atau merasa tidak cocok di bidang tertentu. Slide berikutnya yaitu informasi karir. Informasi karir adalah segala bentuk data atau pengetahuan yang berkaitan dengan dunia kerja dan profesi. Informasi ini bisa dalam bentuk angka seperti gaji rata-rata, tingkat kebutuhan tenaga kerja, atau data pendidikan. Juga bisa berbentuk narasi atau pengalaman dari para profesional di lapangan. Untuk kegunaan atau manfaat utama dari informasi karir adalah membantu kita dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika kita mengetahui bahwa bidang teknologi informasi sangat dibutuhkan dan menawarkan prospek yang baik, maka itu bisa menjadi dasar dalam memilih jurusan kuliah atau pelatihan. Kemudian ragam karir. Karir bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi perjalanan seseorang yang mengembangkan diri melalui berbagai pengalaman kerja sepanjang hidupnya. Karir juga memberikan arah hidup, karena setiap langkah yang kita ambil berkontribusi pada pencapaian cita-cita. Misalnya, seseorang yang mulai sebagai staf administrasi bisa berkembang menjadi manajer jika ia terus belajar dan mengembangkan diri. Kita juga perlu mengevaluasi karir apakah cocok dengan minat dan kemampuan kita, serta apakah kita memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan pribadi. Ini masih sama dengan yang tadi. Kemudian manfaat informasi karir. Informasi karir memiliki 4 manfaat penting. Yang pertama, pemahaman karir. Kita jadi tahu pilihan-pilihan karir yang tersedia dan
karakteristiknya. Kemudian perencanaan karir. Kita bisa menyusun langkah-langkah untuk meraih tujuan. Contohnya, kalau ingin jadi chef profesional, kita bisa mengikuti kursus memasak sejak awal. Lalu alternatif pilihan. Jika satu jalur tidak berhasil, kita tahu pilihan lainnya. Misalnya, jika tidak keterima di jurusan kedokteran, bisa mencoba farmasi atau bidang kesehatan lainnya. Lalu evaluasi pilihan. Kita dapat membandingkan berbagai pilihan berdasarkan informasi yang valid dan relevan. Lanjut ke program bimbingan karir. Program bimbingan karir disusun secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Program ini biasanya dilakukan di sekolah, kampus, atau lembaga pelatihan dengan tujuan memberikan panduan karir kepada siswa. Namun, agar efektif, program ini harus melibatkan partisipasi aktif dari siswa, bukan hanya satu arah dari guru atau pembimbing. Tujuan utamanya adalah agar siswa mendapatkan sebanyak mungkin informasi dan alternatif karir, sehingga bisa membuat keputusan yang sesuai dengan potensi masing-masing. Prinsip dari bimbingan karir. Ada 3 prinsip utama dalam bimbingan karir. Yang pertama, totalitas. Semua aspek dalam diri siswa harus dipertimbangkan, baik minat, bakat, nilai, dan lingkungan. Lalu potensi. Setiap individu memiliki potensi yang unik dan harus dikembangkan. Misalnya, anak yang aktif bicara bisa diarahkan ke bidang komunikasi atau public speaking. Lalu pelayanan. Bimbingan harus diberikan kepada semua siswa, bukan hanya mereka yang berprestasi atau bermasalah. Dengan prinsip ini, bimbingan karir menjadi lebih inklusif dan bermanfaat bagi semua. Perencanaan karir adalah tugas perkembangan remaja. Layanan informasi penting bagi siswa dan hindari masalah yang mengganggu perkembangan. Lalu lanjut ke metode online. Eksplorasi karir bisa dilakukan secara online dengan bantuan teknologi. Contohnya, mengunjungi situs resmi Kemdikbud atau situs perusahaan, mengikuti webinar atau seminar karir, melihat video wawancara profesi di YouTube, mencoba tes minat bakat digital seperti tes Hulan. Namun perlu diperhatikan bahwa siswa harus memiliki keterampilan dasar komputer dan mampu memilah informasi yang valid dari internet. Kemudian metode offline. Selain online, eksplorasi karir juga bisa dilakukan secara offline, yaitu bertanya langsung kepada guru BK atau pembimbing, lalu diskusi dengan orang tua karena mereka bisa memberi pengalaman dan nasihat berdasarkan dunia kerja nyata, membaca buku, majalah, atau brosur karir yang biasanya tersedia di perpustakaan sekolah atau kampus. Metode offline cenderung lebih personal dan cocok bagi yang kurang nyaman mencari informasi secara digital. Kemudian pilihan individu. Pentingnya kepercayaan diri dalam memilih karir. Menjelang kelulusan, kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Untuk bisa memilih dengan yakin, kita memerlukan kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan muncul jika kita sudah mengenal diri dan punya informasi yang cukup. Aktivitas selama di sekolah juga bisa memberi petunjuk minat kita. Contohnya, jika aktif dalam kegiatan OSIS dan senang mengorganisasi acara, mungkin kita cocok di bidang manajemen atau kepemimpinan. Dengan percaya diri,
kita tidak akan mudah terpengaruh oleh tekanan dari orang lain saat memilih jalur karir. Dan hubungan bimbingan karir. Hubungan karir dengan pendidikan dan dunia kerja. Bimbingan karir tidak bisa dipisah dari dua hal, yaitu pendidikan lanjutan, seperti pemilihan jurusan kuliah atau SMK yang sesuai dengan minat dan potensi. Lalu dunia kerja, seperti pengenalan terhadap lingkungan kerja, pelatihan wawancara, atau kegiatan magang. Bimbingan karir membantu siswa untuk menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja agar mereka siap menghadapi tantangan di masa depan. Memahami informasi karir. Kriteria informasi karir yang baik. Informasi karir harus memenuhi beberapa kriteria agar bermanfaat. Pertama, kebutuhan. Sesuai kebutuhan, informasi tersebut relevan dengan situasi kita. Lalu sesuai nilai-nilai pribadi, seperti keamanan kerja, fleksibilitas, atau penghasilan. Aktual, informasi terbaru, lebih akurat dan sesuai kondisi terkini. Lalu berguna, informasi tersebut harus membantu dalam pengambilan keputusan nyata. Informasi yang salah atau usang bisa membuat kita salah memilih jalur karir. Contoh ragam karir. Ada banyak sekali bidang karir yang bisa kita pilih. Contohnya industri keluarga atau UMKM seperti toko kelontong atau bengkel. Lalu teknologi informasi seperti software developer atau teknisi jaringan. Di bidang seni ada desain grafis, fotografer, atau musisi. Lalu untuk teknisi bisa teknisi otomotif, elektronika yang banyak dibutuhkan di industri modern. Kita bisa memilih karir berdasarkan minat dan perkembangan industri yang sedang naik daun. Untuk evaluasi akhir, sebelum mengambil keputusan karir, kita perlu melakukan evaluasi. Apakah minat kita cocok dengan karir yang dipilih? Apakah kita memilih kemampuan untuk menekuni bidang tersebut? Dan apakah kepribadian kita cocok dengan pekerjaan tersebut? Evaluasi ini penting agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dalam merencanakan masa depan karir dengan lebih baik. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.